Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Allah itu Maha Mengetahui. Suatu hari di malam minggu, ada seorang pria yang pergi ke suatu tempat haram untuk berjudi dan meminum minuman keras. Sepanjang bermain, ia hanya bisa kesal dan marah karena dirinya tak kunjung menang. Mana walu sudah? Saja saya, kau memang pergi sebentar ini kan? Besoknya aku baliknya, ada duit bro. Oh, ini saja waktu kamu, ini saja lah, tidak apa-apa. Aku lagi pelaku, ketika dosa bro. Ini saja lah, kalau tidak begitu kapan kau main ke aku? Ya, ini jangan saya tahu. Terus kita kembali. Dan dia, kita dengan berkata. Ya, iya. Parea tahu bahwa yang ia lakukan salah, tapi dia terus melakukannya seakan-akan Allah tidak melihat. Selesai bermain judi, ia melanjutkan dengan meminum minuman keras hingga mabuk. Malam pun selesai, hari demi hari berganti. Namun kegiatan yang dilakukan oleh Farel masih seperti biasa. Suatu hari, jam Farel dipanggil oleh bosnya. Ada apa pak? Ini saya masih ada bonus ya. Bonus. Oke, kamu melakukan dana perusahaan. Kalau saya salah apa? Saya melakukan apa pak? Kamu sudah mendapatkan dana perusahaan. Kamu saya kata kali ini keluar kamu. Farel pun pulang ke rumah dengan suasana hati bersedih dan kesal. Sesampainya di rumah, Kenapa sih kulit kerja? Padahal ya uang yang ambil cuma sedikit. kenapa nak? Berisik bu, aku capek. Coba ceritakan sama ibu apa yang terjadi sama kamu. Kok bisa kerja? Gara-gara ngambil kantorku. Loh, kamu sudah tahu bahwa hal itu haram kenapa kamu melakukan itu. Baca bu, ibu nggak ngerti. Oh, jangan begitu. Nanti kamu sholat, minta ampun kepada Bang, Allah. jangan begitu, jangan menyelesaikan masalah ini. Bang bakal datang dari langit. Ya Allah, aku tidak pernah mendidik anakku seperti itu. Berikanlah dia hidayah. sang ibu merasa sakit hati karena perkataan dan perbuatan anaknya. Tak lama kemudian, ibu pun jatuh sakit. Sementara itu, Farel masih terus melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi bumerang dan merugikan dirinya sendiri. Berjudi, mabuk-mabukan, bahkan bermain perempuan. Dia selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Sampainya di rumah, tanpa sepengetahuan ibunya, ia mengambil uang simpanan ibunya. Uang aja bisa. Judi dan mabuk-mabukan. Kamu sudah pulang, nak? Kamu pulang. Sang ibu hanya bisa bersabar dan menerima keadaan. Setelah beberapa waktu, sang ibu menyadari bahwa uang yang ia simpan untuk membeli obat pun hilang.
jeduk Bu. Ya Allah, sungguh benar pujianmu. Tolong berikan hamba-Mu kekuatan ini dan berikan hidayah kepada anakku. Saat di jalan, Farel bertemu dengan seorang bocah yang lugu dan polos. Dengan keadaan mabuknya, ia menghampiri bocah itu. Paku, masih muda bro. Berikan uang cepat. Tidak ada, saya nggak bawa. Mana. Tahu, itu dong, makan tahu. Ya Allah, semoga Allah itu diberi hidayah ya Allah. Sesampainya di tempat biasa, Farel langsung bergabung kembali dalam permainan judi itu. Namun kali ini suasana hatinya berbeda. Ia merasa ada yang mengganggunya. Mau merah aku baik. Dilawan. Wah. Ibumu di rumah sedang sakit. Jangan hentikan, ibu bisa mengurus dirinya sendiri. Saya padaku, kali ini akan membawamu yang selanjutnya. Dia bohong. Percaya padaku, kamu akan mendapatkan keuntungan besar setelah ini. Di sini kamu hanya dimiliki dan dipenuhi oleh para bandar budi. Dia bohong, mainmu sudah jago dan bagus. Lanjutkan sampai kamu menjadi kaya raya. Setelah itu, Farel tetap melanjutkan permainannya, namun dengan perasaan yang tak karuan dan tidak fokus. Hingga akhirnya ia pun memilih pulang. Dapat pertanyaan ibunya, Farel langsung meninggalkan ibunya. Ini sudah malam, kok kamu harus pulang? Dalam tidurnya, melihat seolah dirinya berada dalam kegelapan dan malaikat menjadi jauh menghampiri. Bagaimana kebetulan sekali. Hei berdosa, sudah puas ya kau hidup di dunia. Ini saatnya kau meninggalkan dunia. Apa saja yang sudah kau persiapkan akan dicabut kamu sekarang juga. Manapun kamu lari, Allah akan tetap melihatmu. Farel terbangun dengan dalam wajah dan mimpi yang benar Farel tadi pakai membuatnya semangat selalu dan tetap dan terjuang hingga suatu saat sang ibu meninggal dunia. Farel datang ke rumah dengan keadaan dia menghampiri ibunya dengan suasana yang sedih dan sedih. Dia belum menyadari bahwa suami dirinya begitu banyak melakukan kesalahan kepada ibu. Bu, kenapa sih harus meninggal? Ibu mau ninggalin kamu. Ibu kenapa sih beban banget? Siapa yang ngasih uang aku nanti? Astagfirullah, Farel, kenapa kamu tidak seperti itu? Ya Rel, kenapa seperti itu? Ini ibumu, nah ini ibumu. Kamu tidak baik seperti itu. Allah maha melihat, Farel. Kalau kan berisik sama kayak ibu. Astagfirullahaladzim. Bertaubat kamu. Padahal kita wudhu saja, ayo. Semua siap melakukan pasti saja. Hanya saja ada lakukan proses dia hanya bisa diikuti orang-orang dan berdiri di belakang. Di tengah usinya sholat orang-orang, Farel merasa fokus dan bergumam dalam seolah tenaga dipakai itu. Allah Akbar. Ketika memasuki rumah kedua, tiba-tiba Setan yang
Kalau satu yang merasakan kamunya sangat disukai, kalimatnya paksa di tempat. Orang-orang kan sudah tahu pingsan juga posisi pertama Sultan. Santai, tenang, sudah tak apa-apa, istighfar. Tapi Pak Ustadz, itu di belakang Pak Ustadz. Ibu, gimana ibu? Ibu, Farel mencari ibunya setiap penjuru rumah, namun tidak menemukan ibunya. Lalu Pak Ustadz datang mengakhiri Farel, lalu memberitahu kepada saya. Bismillah, Karel. Apakah kamu sudah lupa? Ibu sudah meninggal, Karel. Enggak, masih ada kok ibu. Yang kabarnya, kabarnya. Gimana? Farel menangis setelah melupakan seseorang. Sejak saat itu, dia mulai memikirkan masa depan dan kehidupannya. Dia mulai menjauhi perbuatan buruk seperti berhenti, tidak berhenti, dan berhenti bermain wanita. Dan dia mulai bertaubat dan sering melaksanakan sholat. Itu mau ke masjid, enggak azan bu. Tidak bersama ya Pak Farel. Assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Sampainya Farel di masjid, dia langsung melaksanakan sholat. Di saat sujudnya terakhir, dia tak kunjung bangun dari sujud. Hingga akhirnya Pak Ustadz datang untuk mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita berlagina Nafaina min ibadina Bangun dari nafsin Wa yankum Apa dari tadi nggak bangun-bangun? Adel, Adel. Kamu udah Ustaz kata gue teh. Rel, bangun Rel, bangun di sini ya. Astagfirullahaladzim. Rel. Sintari. Ya, tidak bisa. Farel tak kunjung bangun juga. Hingga Pak Ustadz menyertai kepadanya yang Disiksa. Innalillahi. Cewek-cewek.